Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, I'm back, sahabat Bob. Ya, 3 hari tidak membuat video, tapi kali ini gua nongol kembali, sahabat Bob. Apalagi nanti malam akan ada derby panas antara Inter melawan Melon, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you, sahabat Bob. Ini yang sudah kita tunggu-tunggu. Kemarin para pemain Inter sudah membela timnas mereka masing-masing. Terakhir kemarin ada Lautaro Martinez yang hanya bermain 6 menit waktu Argentina melawan siapa kemarin tuh, sahabat Bob. Dan begitu juga Cuadrado juga tidak bermain, tetapi Alexis Sanchez bermain full untuk timnasnya mereka, sahabat Bob. Tapi sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana derby kali ini. Nah, yang menarik sedikit kita berbicara untuk derby kali ini adalah belum pernah dalam sejarah Inter dan Melon ketemu, mereka sama-sama memuncaki klasemen, sahabat Bob. Jadi baru kali ini, jadi Inter punya poin 9, Melon punya poin 9, jadi baru kali ini. Nah, siapa yang akan memenangkan pertandingan malam ini, sahabat Bob? Kita akan lihat bagaimana. Nanti gue juga akan live reaction bersama sahabat Bob, karena ini pertandingan yang kita tunggu-tunggu. Kita akan melihat konsistensi Inter dan bagaimana Inter bisa mengalahkan Melon malam ini. Kita akan lihat, sahabat Bob. Jadi kita tunggu. Ini udah panas di Italia ya, antara pendukung Inter dan pendukung Milan. Ini sama-sama panas, sahabat Bob. Dan bagaimana kira-kira pertandingan malam ini, sahabat Bob. Jadi secara prediksi kita tahu ya, Inter mempunyai skema 3-5-2, terus Pioli punya 4-3-2-1 ya, mengandalkan si Giroud di depan. Nah, dia juga kalau kita berbicara sedikit pemain-pemain Inter ya, siapa aja sih yang akan diturunkan ya? Kalau kita berbicara pemain baru yang selalu menjadi starter adalah Yann Sommers dan Marcus Thuram. Kita belum melihat bagaimana Fratesi menjadi starting 11, begitu juga Cuadrado, begitu juga Arna Taufik ya. Sedikit tentang berbicara Arna Taufik juga, kemarin setelah dia mencetak 2 gol mewakili negaranya Austria, dia menyatakan bahwa dia tidak ingin menjadi cadangan. Padahal dia sudah tahu kalau dia masuk ke Inter, dia pasti akan menjadi cadangan Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Tapi nggak apa-apa, Arna Taufik ini juga udah bagus. Kita akan melihat, semoga dia nanti akan berkontribusi. Kemungkinan dia akan menjadi pemain cadangan. Terus trio back seperti biasa. Kemungkinan Stefan de Vrij juga akan bermain karena Acerbi baru selesai cedera dan mungkin belum bisa menemukan ritme permainan yang diinginkan Inzaghi ya. Apalagi Stefan de Vrij sudah menunjukkan kekuatan dia ya, bagaimana fokus dia, bagaimana dia bisa membaca permainan-permainan lawan, ini bagus. Begitu juga Darmian kemungkinan juga akan menjadi starter, walaupun ya kita tahu Pavard sangat mengharapkan dia bermain dari awal karena dia belum pernah membela Inter ya, belum bermain semenit pun. Jadi kita akan tunggu. Dan yang jelas di kiri juga akan ada Bastoni yang kemarin juga bermain waktu Italia menang dan dia juga menampilkan permainan yang bagus. Dan di kiri ya, sayap kiri Di Marco yang juga 2 kali kemarin membela Italia ya, ini juga bagus. Dan Dumfries yang juga sangat luar biasa, kita sama-sama tahu bagaimana penampilan dia di timnas. Nah, di tengah akan kembali ya trio Habibi ya, Hakan, Barella dan siapa? Oh, bukan Brozo ya, tapi Mkhitaryan. Ini Fratesi juga kemungkinan belum akan menjadi starter, padahal dia juga kemarin waktu Italia menang dia mencetak 2 gol dan permainannya juga luar biasa. Di depan tidak akan bisa kita pungkiri bahwa Lautaro Martinez dengan Thuram ya, duet Tula ini juga kita akan tunggu seperti apa. Nah, sahabat Bob, kemungkinan si Milan juga tidak akan diperkuat oleh bukan kemungkinan ya, si Tomori karena kena kartu merah. Jadi kemungkinan ya dia akan diganti mungkin Kenjer ya, si Jer dan si Tiao ya. Nah,
Sahabat Bob, yang perlu kita waspadai ya pastilah Leo itu pasti kita harus waspadai, Giroud ya. Apalagi tadi gue baca bahwa si Valentino Rossi yang dia khawatirkan melonnya cuma satu gitu loh, penalti, karena mereka sering mendapatkan penalti. Terus pemain-pemain baru Melon juga Loftus ya, Loftus-Cheek ini juga berbahaya. Terus ada Pulisic dan Reginder ya. Reginder nih sempat waktu itu di video gue sebelumnya sempat bicarain bahwa dia benar-benar bisa menguasai lapangan tengah. Nah, ini juga akan menjadi lawan tangguh buat si Hakan nanti, sahabat Bob. Semoga benar-benar Hakan bisa membungkus Reginder ini dan Inter benar-benar bisa memenangkan pertandingan malam ini, sahabat. Bagaimana prediksi sahabat Bob? Kalau gue yakin Inter menang, sahabat Bob ya. Semoga Jan Sommer juga tidak kebobolan lagi, jadi Inter bisa clean sheet lagi. Tapi intinya Inter wajib menang, sahabat Bob. Ya, kita tunggu. Terus juga ini akan ada pertandingan antara di derby ini akan ada pertarungan veteran ya. Gua bilang tadi siapa veterannya Melon, yaitu Jair ya, karena Jair ini akan menggantikan si Tomori dan dia akan bertemu dengan Lautaro Martinez yang ada di depan yang benar-benar momok buat Milan. Kenapa? Karena dia sudah mencetak 8 gol ke gawang Melon ya. Jadi ya kita akan lihat, semoga Lautaro benar-benar fit karena dia juga hanya bermain 6 menit seperti yang gua bilang. Semoga dia juga bisa mengelabui si Jair ya, sahabat Bob. Ya, itu yang kita harapkan, sahabat Bob. Terus kita sedikit berbicara nanti Inter akan memakai sponsor baru ya, sponsor baru di permainan melawan Milan. Nah, ternyata Inter mendapatkan dari U-Power ini lumayan sekitar 20 juta setahun, 4 tahun ya. Jadi setiap tahun Inter akan mendapatkan 5 juta, sahabat Bob. Jadi ini berita bagus. Kenapa gue angkat sedikit? Kenapa? Karena ini berita bagus buat kita sebelum melawan Milan. Karena Inter selalu mendapatkan berita-berita positif, dapat uang lagi. Nah, ternyata dikumpulkan eBay lah, terus juga ada Nike, terus Paramount. Jadi Inter bisa mendapatkan kurang lebih menghasilkan 51 juta euro per tahun ya. Angka ini akan mencapai 60 juta berkat add-on. Jadi semoga ya Inter benar-benar bisa berprestasi musim ini dan ini akan menjadi booster Inter sebelum melawan Milan. Terus juga supporter Inter juga menyerbu San Siro dengan koreografi derby. Ini sangat membuat makin panas. Terus apalagi nanti di pertandingan itu juga aktris Alessia Lanza, ya pengendara sepeda Ixanio Mosar dan model Madior Val akan menghadiri pertandingan tersebut juga. Bahkan mantan juara kelas UFC, Kamaru Usman juga akan menghadiri derby Milan, sahabat Bob. Selain rapper Prancis Gazzo. Dan juga ada mantan-mantan pemain Inter, juga ada Andre Ranocchia, terus Fabio Glante. Ya banyaklah mantan-mantan pemain Inter. Semoga Inter benar-benar bisa meraih kemenangan. Yang penting tetap kita harus mewaspadai pemain-pemain Milan karena tetap bagaimanapun mereka berbahaya. Dan kita harus mengakui bahwa mereka juga punya poin full 3 pertandingan menang terus dan ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Terus apa yang dibilang Inzaghi? Duo Itali bisa bermain bareng, kata dia. Terus ini mengenai Barella dan Pratesi. Pratesi sudah menunjukkan kualitas dia di timnas, di Sassuolo, dan dia di Inter baru 2 bulan. Dan ini perlu penyesuaian, apalagi ini berbicara derby, tidak gampang untuk memasukkan pemain-pemain baru ya, kecuali kalau Thuram dan Jan Sommer memang dari awal musim sudah bermain, sahabat Bob. Dia bilang gini, Milan dan Inter sama-sama memberikan kesan yang baik sejauh ini. Ini baru babak keempat, tapi ini pertandingan penting kami. Kami ingin memenangkan hasil yang terbaik. Saya berharap juga bisa memainkan Cuadrado dan Sanchez untuk besok ya. Sanchez dan Cuadrado kemungkinan dia akan ada di bangku cadangan. Nah, ini juga menjadi senjata rahasia. Dan juga jangan lupakan sahabat Bob, Klaassen juga kemarin tidak dipanggil timnas dan dia juga akan menjadi tambahan tenaga buat Inzaghi ya selain Pratesi. Terus ini
Dia bilang Inzaghi tetap merahasiakan situasi tersebut, namun setuju bahwa Pratesi dan Barella memang bisa bermain di lini tengah yang sama. Kita akan lihat sahabat Bob, apakah nanti mungkin Mkhitaryan ditarik atau memang Pratesi dimainkan di awal, antara Pratesi mungkin di kanan dan si Barella di kiri, di tengah akan. Kita akan lihat sahabat Bob. Ini yang dibilang Inzaghi dan dia tetap masih merahasiakan. Ya, ini dia bilang. Kami tahu bahwa kami mencapai puncak musim lalu. Itulah mengapa sulit bagi saya untuk mengatakan apakah kami akan lebih baik dari tahun lalu. Kami berharap ya dapat memainkan 57 pertandingan lagi, namun waktu akan menjawab. Kami berada di Inter untuk menang dan kami bekerja keras untuk mencapai tujuan kami ya. Selalu ada keraguan mengenai susunan pemain. Hari ini terlebih lagi karena saya baru melihat Lautaro kemarin setelah setengah jam. Saya akan mendapatkan kesempatan memantau Sanchez dan Cuadrado. Jadi saya harus mengevaluasi semua pemain yang dipanggil timnas, sahabat Bob. Semoga ya kita tunggu aja. Ini derby ini yang kita tunggu-tunggu dan kita sudah tidak sabar, sahabat Bob. Semoga ya, sahabat Bob, Inter bisa memenangkan dan terus melaju dan tidak mengerem, sahabat Bob. Gaspol ya. Nah, ini sedikit ada berita bagus juga buat kita sebelum derby bahwa agent di Gregorio ini mantan pemain Inter Primavera yang sekarang bermain bagus di Monza dan dia bilang, kata agennya, jika ada panggilan datang kami akan mendengarkan ya. Jadi dia membuka diri kalau memang akhirnya nanti mungkin di musim depan Gregorio ini dipanggil Inter. Ya, dalam artian satu saat ada panggilan dari Inter, kami akan mendengarkan. Ini pemain bagus, sahabat Bob. Semoga aja dia bisa nanti masuk lagi ke Inter, ya. Terus juga striker Inter Milan Marcus Thuram ingin meniru kepahlawanan Ronaldo di derby. Ronaldo Brazil ya, ini adalah idolanya Thuram dan dia juga sangat pengen mencetak gol di derby. Semoga aja kita doakan si Tula juga mencetak gol dan benar-benar bisa mengalahkan Milan, sahabat Bob ya. Itu untuk si Thuram. Terus sahabat Bob, ini juga Inter juga lagi mengerjakan untuk perpanjangan kontrak si Lautaro, walaupun kemarin dia sudah menolak penawaran Al Hilal uang sebesar 60 juta per musim, sahabat Bob. Jadi dia adalah gairah baru buat Inter, apalagi dia menjadi kapten. Dan semoga kita berharap ya Lautaro Martinez benar-benar mencetak gol lagi ke gawang Milan ya. Apalagi kalau dia sudah perpanjang kontrak lagi nanti. Dan kemungkinan ada 3 ya, Lautaro Martinez, Barella, ini akan memperpanjang kontrak dan juga Di Marco. Kita tunggu aja sahabat Bob. Yang penting sekarang kita fokus untuk derby ya. Terus sedikit gua share juga bahwa Lautaro Martinez sekarang market value-nya kurang lebih 150 juta. Ini kebanggaan buat kita bahwa pemain-pemain Inter makin berharga dan bukan untuk dijual. Tapi artinya ini akan membantu Inter ke depan. Ini sedikit dari Di Marco. Saya mendapatkan tempat saya di Inter. Ya, benar-benar bangga mengenakan seragam ini. Ini dia akan nanti akan bertemu dengan siapa? Kalau dia di kiri, berarti dia akan duel dengan Calabria. Terus dia bilang gini, bahwa saya terlahir dengan seragam Inter, memberikan dampak positif pada karir saya, namun saya mendapatkan permainan yang tepat untuk klub dengan penampilan yang konsisten. Melihat kembali masa lalu, saya sekarang sangat bangga mengenakan seragam ini. Terus dia bilang, kita semua tahu pentingnya derby. Ini akan menjadi pertandingan yang bagus dan semoga tim yang terbaik yang menang. Semoga Inter yang menang ya sahabat Bob. Bagaimanapun silakan sahabat Bob kira-kira bagaimana sahabat Bob melihat skornya ya. Terus juga ada berita baik lagi ya bahwa Handanovic sudah menyatakan pensiun dan kemungkinan akan kembali ke Inter karena cinta dia ke Inter. Dia ada 10 tahun lebih ya di Inter. Nah, sekarang kita akan tunggu apa peran Handanovic akan ada di Inter, sahabat Bob. Terus juga biasa si Moratti, mantan presiden Inter, dia berharap Pratesi harus menjadi starter. Kita tahu, sahabat Bob, Inzaghi yang lebih tahu siapa yang harusnya menjadi starter ya. Kita hanya melihat dari kacamata kita ya, tapi apapun yang keputusan Inzaghi,
kita akan mendukung apa yang akan dia turunkan, sahabat Bob. Ya, sahabat Bob, ini gairah derby, begitu juga di Jakarta, di Indonesia, pasti sangat panas. Dan bahkan mungkin banyak yang akan nobar nanti malam. Dan kita juga akan live reaction aja di YouTube ya, sahabat Bob. Semoga nanti ya, thank you sahabat Bob supportnya, dan bagaimanapun tetap kita akan dukung Inter penuh semangat ya. Karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci variamo. Yes.